Selamat sore sahabat berkebun semuanya. Selamat bertemu kembali ya di hari ini. Hari ini di tempat saya tidak hujan ya. Cuaca cukup cerah dari pagi sampai siang sore. Lihat perkembangan tanaman genjer yang saya tanam di pot galon bekas ya. Di sini banyak sekali yang patah ya teman-teman. Akan saya ambil saja yang patah kuning ini. Semoga nanti tanaman-tanaman genjer ini bisa tumbuh subur lagi teman-teman. Saya tanam di galon bekas ya. Dengan ini ada tanah dari ini sawah ya. Dengan menggunakan tanah dari sawah yang digenangi air seperti ini untuk menunjang pertumbuhannya supaya nanti akar-akarnya lebih cepat dan anaknya masih belum muncul ya teman-teman. Semoga nanti anak-anakannya tetap bisa muncul, bisa saya pindah tanam lagi seperti yang sudah-sudah. Update perkembangan tanaman kebun di belakang rumah dengan banyak sayuran ya, sayuran hijau yang saya tanam. Dan ini ada tanaman genjer yang saya akan menunggu sampai tanaman-tanaman ini besar, beranak, nanti bisa kita petik hasilnya, entah kita ambil daunnya ataupun bunga-bunganya teman-teman. Ini tanaman sawah ya teman-teman, bisa kita tanam di rumah. Dan lanjut, bisa lihat dari tanaman seledri yang saya tanam di toples-toples bekas seperti ini. Saya tanam seledri itu ada di pot, ada di polybag, ada di toples-toples bekas seperti ini, juga ada di botol-botol bekas ya teman-teman. Saya perbanyak dari anakan-anakannya juga teman-teman. Dan perkembangan tanaman jeruk purut kemarin yang saya lakukan perawatan dengan pemangkasan, ada salah satu sahabat yang menanyakan ya, apakah tidak stres tanaman jeruk purut yang masih kecil kita potong, kita pangkas ya. Alhamdulillah saya sudah melakukannya dari dulu ya. Pertama saya punya tanaman jeruk purut, saya lakukan pemangkasan dan terbukti muncul tunas baru, daun baru yang cukup subur ya teman-teman. Warnanya juga hijau segar ya, hijau mengkilap. Ini menandakan bahwa pertumbuhannya subur. Terong hijau saya kemarin sudah memetiknya, baru satu, dan ini tumbuh bunga. Tetapi daunnya rusak teman-teman, terserang hama ya. Seperti inilah teman-teman keadaan kebun di belakang rumah ya. Ini seharian panas tadi. Ini semaian kacang tanah juga menunjukkan pertumbuhannya yang semakin subur. Saya tanam di ember dengan menggunakan media tanam seka mentah, tanah, dan kompos. Semoga nanti bisa tumbuh ya. Umbi-umbi kacangnya itu bisa kita nikmati. Dan efek dari seharian panas, 2 hari ya, kemarin dan hari ini panas. Ini media tanam di kacang panjang kering, nampak kering ya teman-teman, terlihat. Makanya daunnya kuning. Saya tidak ataupun belum menyiram karena ada kegiatan yang lain ya. Hari ini saya baru melihat ini tanaman kacang panjangnya kering. Nanti kalau saya siram bisa hijau kembali, saya pertahankan. Tetapi kalau kering, layu dan mati akan saya sudahi dulu ya. Untuk tanaman kacang panjang. Untuk kemangi dan okra tidak pernah habis ya teman-teman. Setiap hari dipetik, untuk masak pun setiap hari ada ya. Ini mulai dari awal lagi, kemarin saya benahi kebun saya pelan-pelan karena banyak tanaman yang harus diganti. Dengan setiap hari menyemai tanaman, menyemai benih-benih, dan bisa kita tanam, maka
kita akan bisa memetik hasilnya itu secara bergantian ya, tidak akan pernah habis sayuran di kebun kita ya teman-teman. Tentu saja sayuran yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari masak ya teman-teman. Saya belajar berkebun ini karena ya ada lahan di belakang rumah terbatas. Saya belajar menanam, saya semai. Alhamdulillah sudah bisa saya nikmati ya. Sayuran-sayuran segar, sayuran organik untuk keluarga saya. Meskipun hanya skala rumahan teman-teman, hasilnya itu sedikit ya, tetapi sangatlah puas karena kita bisa memetik hasilnya apa yang kita tanam, dan itulah apa yang kami makan ya teman-teman. Saya senang sekali karena ini sayuran itu sayuran organik ya teman-teman. Saya hanya menggunakan kompos, pupuk kandang, dan sekam ya. Nanti dengan menggunakan pupuk dari POC ya. Saya itu senang sekali membuang kulit buah itu ke dalam media-media ya. Kemudian saya timbun seperti itu teman-teman. Saya memanfaatkan pengomposan langsung di dalam potnya. Saya juga membuat kompos di dalam styrofoam. Karena saya jualan ya, jadi setiap hari ada saja kulit buah ataupun potekan-potekan sayuran ya. Bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos alami untuk kesuburan tanaman-tanaman ini teman-teman. Berkebun di belakang rumah itu sangat menyenangkan. Selain kita bisa setiap hari memandang mereka, pertumbuhan mereka, kita bisa menguji ya kesabaran kita ya teman-teman. Karena kita menanam dari kecil, dari benih sampai tumbuh, kita pindah tanam, kita tunggu, kita rawat, sampai mereka akhirnya menghasilkan sayuran. Apalagi tanaman jeruk purut ini ya teman-teman. Saya itu paling suka sekali ya dengan tanaman jeruk purut. Jadi di sini itu nggak pernah habis. Kalau sudah tumbuh seperti ini, sebesar ini, saya semai lagi. Nanti saya perbanyak lagi. Seperti itu seterusnya teman-teman. Sejak 4 tahun yang lalu saya bermain di ini ya, video ini. Paling awal saya suka sekali dengan tanaman jeruk purut. Selalu ada di kebun. Belajar dari menyemai benih ya, kita amati, bisa kita lihat perkembangannya setiap hari, setiap seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan itu kita bisa melihat perkembangan mereka ya teman-teman. Itulah serunya berkebun ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang akan mulai berkebun di lahan sempit di pekarangan rumah tentunya. Dengan memanfaatkan apa yang ada di rumah ya teman-teman, kita bisa menanam banyak sayuran ataupun bunga ataupun tanaman buah-buahan bisa kita tanam. Nanti kalau pas musim hujan bisa subur, kalau pas musim panas juga harus rajin untuk menyiram ya. Banyak keuntungan ya dari berkebun di rumah, itu banyak sekali keuntungannya teman-teman. Karena memanfaatkan apa yang ada ya, apa adanya ya teman-teman. Kita bisa puas menikmati hasil petikannya. Akhirnya selamat sore, dan mari teman-teman kita hijaukan pekarangan kita dengan berkebun. Kita jaga terus udara di sekitar kita supaya tetap selalu ada apa yang kita butuhkan ya. Kita hijaukan kebun kita dengan aneka tanaman sayuran, buah, ataupun bunga-bungaan. Dengan setiap hari menanam 1 tanaman saja, kita bisa memetik hasilnya berkali-kali teman-teman. Akhirnya selamat sore dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat teman-teman.